Yang mendengar kisah ini pasti terharu. Kisah kali ini datang dari seorang anak bayi yang dibuang oleh ibunya, lalu ditolong oleh seekor burung hantu. Apakah anak tersebut tubuhnya akan berbulu dan memiliki sayap setelah diasuh oleh burung hantu? Lantas bagaimanakah ceritanya? Pastikan simak kisahnya dari awal sampai akhir karena ada pesan-pesan moral dari keseluruhan cerita ini. Dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan bambu yang lebat, seorang wanita muda melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, karena kemiskinan dan tekanan dari keluarga, ia dengan berat hati membuang bayinya ke dalam hutan bambu pada malam yang gelap. Bayi itu menangis pelan, tubuhnya mungil dan rapuh, terbungkus dalam kain tipis yang hampir tak bisa menghangatkannya. Di atas dahan bambu, seekor burung hantu tua bernama Rimba mendengar tangisan itu. Dengan mata bulatnya yang tajam, ia melihat sosok bayi yang tergeletak di tanah. Hatinya yang selama ini dingin perlahan melembut. Dengan lembut, ia turun dan menyelimuti bayi itu dengan sayapnya yang lebar, melindunginya dari angin malam yang menusuk. Hari demi hari, Rimba merawat bayi itu. Ia membawa buah-buahan kecil dan air embun untuk memberi bayi itu minum. Setiap malam, ia mengepakkan sayapnya untuk mengusir binatang buas yang mendekat. Burung-burung lain di hutan pun mulai membantu. Kera membawa daun untuk alas tidur. Rusa muda menjaga si bayi dari bahaya. Dan angin bambu berdesir lembut, menidurkannya dengan nyanyian alam. Tahun berlalu, bayi itu tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang kuat. Ia diberi nama Banyu karena ia pertama kali diberi minum dari tetesan embun. Ia belajar bahasa burung dari Rimba, memanjat pohon dari kera, dan berburu dari serigala hutan. Suatu hari, saat berjalan di pinggir hutan, ia bertemu dengan seorang pemburu dari desa. Melihat manusia lain untuk pertama kalinya, Banyu merasa aneh, namun hatinya penasaran. Pemburu itu terkejut melihat seorang anak manusia yang hidup di antara binatang. Ia pun membawanya ke desa. Namun, saat tiba di desa, seorang wanita tua menatap Banyu dengan penuh air mata. Ia adalah ibu yang dulu meninggalkannya. Dengan penuh rasa bersalah, ia berlutut dan menangis di hadapannya. "Maafkan aku, anakku," katanya dengan suara bergetar. Banyu menatapnya lama. Ia tak memiliki ingatan tentang ibunya, namun hatinya tidak penuh kebencian. Ia telah diajarkan oleh hutan untuk menerima hidup apa adanya. Ia pun memaafkan ibunya, tetapi memilih untuk kembali ke hutan, tempat ia dibesarkan. Sejak saat itu, legenda tentang anak hutan bambu tersebar luas. Orang-orang percaya bahwa di malam bulan purnama, seekor burung hantu besar selalu terbang di atas hutan, menjaga anak manusia yang pernah diasuhnya. Sejak tinggal di desa, Banyu mulai bergaul dengan anak-anak lain. Namun, karena ia tumbuh besar di hutan, tingkah lakunya berbeda dari mereka. Ia bisa memanjat pohon lebih cepat dari siapapun, bisa meniru suara burung, dan bisa berlari secepat rusa. Sebagian anak desa mengaguminya, tapi ada juga yang iri dan tidak menyukainya. Suatu hari, sekelompok anak yang dipimpin oleh Bagas, seorang bocah nakal, memutuskan untuk mengerjai Banyu. Anak hutan, bisa nggak kamu ambil mangga dari pohon itu?" tantang Bagas sambil menunjuk pohon mangga yang tinggi. Banyu hanya tersenyum. Dengan gesit, ia memanjat pohon itu dalam hitungan detik dan menjatuhkan beberapa buah mangga. Anak-anak lain bertepuk tangan, tapi Bagas malah kesal. "Ternyata gampang ya. Sekarang coba ambil itu," katanya sambil melempar sandal ke atas pohon, membuatnya tersangkut di cabang yang lebih tinggi. Banyu tidak curiga dan mencoba memanjat lebih tinggi. Tapi saat ia berada di atas, Bagas dan teman-temannya mulai menggoyang-goyangkan pohon itu dengan keras. "Hahaha, rasain, anak hutan. Bisa turun gak sekarang?" ejek mereka. Banyu terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Cabang yang ia pijak mulai patah. Ia berusaha berpegangan, tapi tangannya berkeringat dan licin. Tiba-tiba, terdengar suara.
Yang dalam dan menggelegar. Seekor burung hantu besar meluncur turun dari langit. Rimba. Dengan cepat, ia mencengkeram bahu Banyu dengan cakarnya yang kuat dan membantunya turun perlahan ke tanah. Bagas dan teman-temannya terpaku ketakutan. Mata Rimba yang besar dan tajam menatap mereka tajam. Ia mengepakkan sayapnya dengan kuat, menimbulkan hembusan angin yang membuat anak-anak itu mundur ketakutan. Bagas gemetar. Aku cuma bercanda," katanya pelan sebelum berlari meninggalkan tempat itu bersama teman-temannya. Banyu mengusap pundaknya yang sedikit sakit, lalu menatap Rimba dengan senyum lega. "Terima kasih, Rimba," katanya lembut. Burung hantu itu hanya mengangguk pelan sebelum kembali terbang ke puncak pohon, memastikan anak yang telah ia besarkan tetap aman. Sejak hari itu, anak-anak desa tidak lagi berani mengganggu Banyu. Mereka tahu jika pencoba, penjaga dari hutan bambu akan selalu datang melindunginya. Hari itu, langit di atas hutan bambu berwarna kelabu. Angin berdesir pelan, seakan memberi pertanda buruk. Banyu sedang mencari buah-buahan di tepi hutan, ketika tiba-tiba terdengar suara letusan senapan yang memecah keheningan. "Dor!" Banyu terkejut. Itu bukan suara yang biasa ia dengar di hutan. Nalurinya langsung merasa ada bahaya. Ia berlari ke arah sumber suara dan melihat beberapa burung kecil terbang ketakutan. Daun-daun bambu berguguran, dan di antara mereka, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Beberapa helai bulu coklat keabu-abuan beterbangan di udara. "Rimba!" serunya panik. Banyu mencari ke sana kemari. Matanya tajam menyapu setiap sudut hutan, tapi sahabatnya tidak terlihat. Ia melihat jejak darah kecil di tanah dan mengikuti jejak itu dengan napas tersengal. Tak jauh dari sana, seorang pria berbadan besar dengan senapan di tangannya sedang tertawa kecil. Di kakinya, ada burung hantu besar yang tergeletak lemah. "Rimba, kena, kau, burung tua," ujar pemburu itu dengan puas. Banyu merasakan amarah menyala dalam dadanya. Ia ingin berlari dan merebut sahabatnya, tapi ia sadar bahwa manusia itu bersenjata. Ia harus cerdik. Ia lalu berlari ke belakang pohon dan meniru suara serigala yang pernah ia pelajari dari hutan. "Au!" Suara itu menggema, disusul dengan suara lolongan lain dari kejauhan. Pemburu itu terkejut dan mulai tampak gelisah. "Apa-apaan ini?" gumamnya sambil menoleh ke kanan dan kiri. Banyu tak berhenti. Ia menggoyangkan semak-semak dan memukul batang bambu, membuat suara seperti ada sesuatu yang mendekat. Pemburu itu semakin panik. "Sial, aku harus pergi dari sini," katanya sambil memanggul senjatanya dan lari ketakutan. Begitu pemburu itu pergi, Banyu segera berlari ke arah Rimba. Burung hantu itu masih bernapas, tapi sayapnya terluka. "Rimba, aku akan membawamu ke tempat aman," katanya dengan suara bergetar. Dengan hati-hati, ia menggendong sahabatnya dan berlari menuju tempat persembunyian mereka di tengah hutan bambu. Ia tahu, ia harus segera mencari cara untuk menyembuhkan luka Rimba sebelum terlambat. Banyu terus mencari Rimba dengan napas tersengal dan dada berdebar kencang. Ia mengikuti jejak darah kecil di tanah, melewati semak-semak lebat, hingga akhirnya tiba di tepi jurang yang curam. Ia menelan ludah. Di bawah sana, di antara bebatuan dan dedaunan yang gugur, ia melihat sosok Rimba yang tergeletak lemah. Sayapnya sedikit berdarah, tetapi dadanya masih naik turun. Rimba masih hidup. Tanpa berpikir panjang, Banyu mencari cara untuk turun. Ia melihat akar pohon yang menjulur di dinding jurang. Dengan cekatan, ia memanjat turun, meski tangannya berkeringat dan kakinya gemetar. Setelah beberapa menit, akhirnya ia berhasil mencapai dasar jurang. Ia segera berlari ke arah Rimba dan berlutut di sampingnya. "Rimba, aku di sini," bisiknya sambil mengelus lembut kepala burung hantu itu. Rimba membuka matanya perlahan dan mengeluarkan suara pelan, seolah berkata bahwa ia masih bertahan.
Banyu segera merobek sedikit kain dari bajunya untuk membalut luka di sayap Rimba. Ia juga mencari daun obat yang biasa digunakan hewan-hewan di hutan untuk menyembuhkan luka. Dengan hati-hati, ia menempelkan daun itu di sekitar sayap Rimba. "Kau akan baik-baik saja, aku janji," kata Banyu dengan suara penuh keyakinan. Setelah memastikan Rimba cukup kuat untuk digendong, Banyu memeluk sahabatnya erat dan mulai mendaki kembali ke atas jurang. Dengan tenaga yang tersisa, ia memanjat perlahan, berpegangan pada akar-akar kuat yang menjulur. Begitu sampai di atas, ia segera membawa Rimba ke tempat persembunyian mereka di tengah hutan bambu. Ia menyalakan api kecil untuk memberi kehangatan, lalu duduk di samping burung hantu itu sepanjang malam, memastikan sahabatnya tidak sendirian. Malam itu, di bawah langit berbintang, Banyu berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan selalu melindungi Rimba, seperti Rimba telah melindunginya sejak kecil.